People datengin sama salah satu guest line up-nya MFM on stage, People. Jam di sini udah ada Betran. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat siang ya? Selamat siang. Selamat datang di Malang, Betran. Terima kasih banyak. Oke. Halo semuanya. Ini pertama kali ke Malang atau udah berapa kali ya? Pertama kali ya? Oh my god. Ya, aku pertama Udah kali. sempet jalan-jalan belum di Malang? Baru juga nyampe tadi pagi, tadi subuh jam 5-an. Ya, Jam 5. Oke. Nggak apa, nanti mungkin jalan-jalannya habis konser kali ya. Boleh. Aku juga mau ucapin congratulations untuk single kamu Diam-Diam yang baru aja rilis. Yap. Yes, congratulations. Berarti ini tuh hanya single ke-10 ya itu? 10 ya? Aku 10 lupa. ya? Kedua. Oke, berarti sebelumnya kayak project-project cover atau remix gitu ya mungkin ya? Kedua untuk di manajemen aku yang baru. Oh, oke. Congratulations, Betran. Terima kasih. Dan ini berarti menunjukkan kamu berapa tahun di industri musik berarti ya? Dari Udah mau 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dan Gisel baru denger lagu Diam-Diam ya. Ini Gisel juga puterin dan aku amatin di aransemennya. Ini emang genrenya pop ballad. Emang Betran dari sana emang memutuskan untuk memilih genre pop ballad kah, or emang yaudah emang sekarang sukanya itu, tapi mungkin dulu sukanya apa sih dari genre? Kalau untuk aku sendiri itu nggak ada kriteria untuk kayak wah genre aku sukanya udah cuman pop ballad aja, enggak kayak gitu. Jadi aku bener-bener suka semua genre kayak dangdut, terus kayak pop ballad, terus lagu-lagu yang reggae kayak gitu-gitu aku juga suka. Jadi tapi kalau untuk dominannya, kalau untuk yang pakemnya itu bisa disebutnya aku lebih pilih di pop ballad. Pop ballad. Tapi ada kemungkinan nggak nanti nih misal nanti Betran, kita kenal bareng Betran juga ya People ya. Nanti ada kemungkinan untuk bikin project lagi, karya lagu lagi, tapi genrenya tuh nggak pop ballad aja mungkin. Soon lah ya. Soon lah ya. Tapi kalau ini fokus dulu untuk ke pop ballad aja dulu ya, untuk pop ballad. Oke. So, banyak yang tanya juga ke Betran gitu ya. Dan juga aku sering mengamati musisi-musisi tuh kadang gitu kan, mereka tuh suka atau timbul nyanyinya itu bukan dari dorongan dia sendiri. Kalau Betran dari kecil suka nyanyi kah, atau mungkin wah aku baru suka nyanyi waktu umur segini nih gitu? Kalau dari akunya sendiri, aku emang udah keturunan dari keluarga sih. Maksudnya emang family-nya itu emang udah sukanya emang di dunia musik gitu. Dan aku ngikut-ngikut aja gitu. Tapi dulu emang bukan bidangnya, nggak fokus di nyanyi, tapi malah lebih ke pemain bola sebenarnya. Pemain bola? Ya. Berarti pernah main di kecamatan gitu? Iya, sering. Oh iya? Sering main bola. Beneran? Yap. Keren banget. Tapi nyangka gak sekarang akhirnya bisa manggung bahkan juga di Malang gitu? Pasti kalau dibilang nyangka atau enggak dong. Nggak Pastinya nyangka ya? enggak. Karena emang aku nggak ada kayak expect untuk bisa sejauh ini dalam bidang musik gitu. Jadi karena emang udah rezekinya kalau bisa dibilangnya. Iya. Rezekinya orang itu kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi akunya bersyukur aja. Jadi ngejalanin aja yang apa yang Tuhan kasih. Oke. Dan akhirnya perjuangannya dari pemain bola tadi. Tapi ini keren loh, jadi fun fact juga buat fansnya Betran yang lagi dengernya, bahwa dulu dia pemain bola juga, People. Dan sekarang akhirnya udah 5 tahun lebih di industri musik. So ada single Diam-Diam. Yes. Yap, bisa cerita nggak soal single Diam-Diam ini? Jadi single Diam-Diam ini tuh kayak bercerita tentang seseorang yang gagal move on sebenarnya. Kayak gamon lah gitu. Karena udah lama ngejalin hubungan, tiba-tiba dari satu sisi dia kayak throwback ke belakang, nginget-nginget masa lalunya dia gitu. Kayak nginget tempat di mana mereka jadian, tempat di mana mereka kayak kasih waktu berdua untuk kayak ngobrol kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke seseorang yang gagal move on bagi ke pasangannya gitu. Oke, cocok banget dibuat mantan aku kayaknya ya. Oh gitu. Bercanda. Dan People tadi sekilas sedikit banget nih ya soal single Diam-Diam yang udah dikasih tahu Betran yang langsung. Dan mumpung ada penyanyi yang langsung nih ya People, coba kamu juga chat Gisel dong melalui WhatsApp MFM Radio. Ada nggak yang relate kisahnya sama lagu Diam-Diam ini? Nanti Gisel bakal pilih 2 buat Gisel bacain langsung ya di on air bareng Betran juga. Let's go aja, kirim di 081 5 4 kali 10 13. Dan Gisel masih ngobrol bareng Betran, and stay tune only on Musikku.
Veteran yang diem kan ini kayak veteran diem bengong gitu, terus ada tulisan gitu. Tapi nanti veteran pura-pura ngobrol aja sama penyiarnya. Nanti aku kasih tulisan ngomongnya sama orang lain yang keinget orang yang lain. Oke, aku excited sendiri gitu ya. Pastilah, lulusan dan kuliah di mana itu pengaruh loh. Emang dia kuliah di mana sih? Dia tuh kuliah di Institut Asia Malang. Terus aja dia sampai bisa sampai magang apa di sih luar sini? negeri dan bisa Siapa? praktek Kita bisnis ini secara hari- langsung. Dan hari itu Minggu. mata kuliah yang Hari diajarin Minggu. itu sesuai sama dunia kerja sekarang. Kamu Makanya langsung banyak Bandung mahasiswa masuk ke mahasiswa Bandung itu kita. udah dapat kerjaan Senin atau emang bisa kamu. jadi entrepreneur. Hari Minggu kali kami masuk ke Bandung. Hebat banget ya kan? Wah, seru ya. Tanggal Oke, 25. ini deh, gak usah khawatir karena ada beasiswa dan subsidi biaya sesuai sama periode daftar ulangnya. Langsung dari Rektor Institut Asia Malang. Dan kamu harus tahu, rektornya itu rektor termuda Indonesia lulusan Harvard University. Keren banget ya pokoknya. Wah, keren banget. Aku mau deh. Siapa yang megang? Lembaga sertifikasi Soalnya dia profesi beda inkubator bisnis yang beda. bisa bikin Bukan, startup beda. dan kurikulum yang didesain agar lulus tepat waktu 3,5 tahun membuat alumni Institut Asia Malang unggul di dunia kerja. Yuk, daftarin diri kalian langsung aja di www.pendaftaran.ac.id atau bisa juga telepon di 0341 478 877 atau di WhatsApp centernya di 087 881 444 088 atau kamu bisa aja datang langsung ke kampus Institut Asia Malang di Jalan Rembuk Sari nomor 1A Soekarno-Hatta Malang. Veteran nih ada yang bilang di TikTok di live, bilangin veteran aku suka banget sama lagunya, please. Hai. Dari Halo. tuh udah aku sampein ya. Tijus, tuh lihat udah nyetok banyak untuk terus. Itu lagi live ya? Lagi live. Tijus gak usah tambah gula Hai, guys. lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu. Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es lemon dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh, jus bang. Tijus.
people, masih di musikku ya, dan masih barengan sama Betran. Halo. Halo semuanya, selamat siang. Oke, buat people yang mungkin belum kesampaian ke studionya MFM, boleh banget lihat live TikTok kita nih di @1013 MFM Radio. Halo yang di TikTok. Hai semua. Ini banyak banget BTW, tadi kan kita sempet, aku dan juga Kasih Betran, question gitu ya? iya, kasih cerita-cerita gitu. Ternyata baik banget. Nanti kita pilih aja lah ya, 2 aja ya people ya. Dan ngomongin single Diam-Diam Betran, ini kan fun fact-nya ditulis sama Tintin dan juga Clara Riva. Yep. Alright, so how the process bisa sampai kamu nyanyiin tuh gimana? Sebenarnya awalnya itu kalau lagu Diam-Diam ini aku prosesnya dari lagunya belum ada atau liriknya juga belum ada, aku masih cari musik-musiknya dulu. Sebenarnya banyak banget referensi musik yang harusnya jadinya kemarin itu nggak jadi sebagus ini gitu. Masih ada beberapa yang aku ngerasa kayak coba deh musiknya dibikin kayak gini, karena kan kemarin aku keluar yang seharusnya dari lagu yang Bila Memang Kamu yang sesakit apa itu, Yes. yang jadi duluan itu yang Diam-Diam sebenarnya. Oh. Gitu. Tapi dari aku sama tim, aku lebih gimana? Lebih ngerasa kayaknya yang akan kita rilis duluan itu Bila Memang Kamu dulu deh. Aku udah feeling nih Bila Memang Kamu pasti pecah banget nih gitu. Aku udah feeling. Nah, pas Bila Memang Kamu udah keluar, itu langsung naik kan, langsung pecah kan. Bener. Gitu. Langsung orang-orang pada kayak ngejulukin lagu itu lagi pencabut nyawa. Nah, kalau lagu ini, kalau yang ini kita bisa kasih judul itu lagu penghabis nafas, karena emang dia itu kayak kasih space di lagunya itu cuma sedikit doang. Jadi kayak kita cuma tarik nafas gini dong nih. Gitu doang. Coba perhatiin. Iya. Ya, dia kayak cuma habis itu langsung nyanyi lagi gitu. Jadi menurut aku ngerasa proses dari lagu ini itu bener-bener sangat-sangat menyenangkan, karena awal lagu yang tiba-tiba gonta-ganti musik jadinya musiknya udah sebagus ini, dan kata-katanya juga ada beberapa yang diganti. Nah, akhirnya jadilah lagunya berjudul Diam-Diam. Diam-diam Gitu. ini ya. Tapi emang pecah sih. Kamu tahu jawab gak? Mataku sembab gara-gara nangisin lagu itu. Iya, aku nangisin lagu itu. Banget. Karena emang segalau itu ya people ya. Seharusnya kalau dibikin galau, sebenarnya gini, kalau ini kemarin itu rencana aku dibikinnya itu musiknya galau juga. Iya. Gitu. Bikin musiknya galau karena emang kata-katanya sesakit itu kan, kayak diam-diam aku masih mencintaimu namun sulit aku bicara. Itu kan. Jadi kayak gue masih sayang sama lu, tapi gue gimana ya cara ngomongnya gitu. Gue masih cinta sama lu, masih belum ngelepasin lu, tapi gue nggak tahu cara gue bisa nahan lu untuk sama gue terus tuh caranya gimana. Gue nggak tahu caranya gitu. Kayaknya gue nggak bakalan berhasil ketika gue melakukan dengan cara kayak lu mau nggak balikan lagi sama gue nggak akan berhasil untuk itu, karena gue tahu lu nggak akan mau sama gue lagi. Oh, nggak bisa Nggak ya. bisa sama gue lagi gitu. Makanya aku juga ngamatin juga dari aransemen ya. Dia tuh pop modern tapi masih mellow gitu Iya, loh. Jadi ini aku nangis sambil dansa kayaknya. Tapi jujur abisnya seru banget itu. Dan kamu sendiri tuh yang mengarahkan untuk aransemen seperti itu? Bukan cuma aku doang sih, tapi ada Kak Tintin, Clara, ada Kamga juga dalamnya gitu. Jadi ada Uncle Kamganya. Kita sama-sama diskusi untuk enaknya dibikin apa ya, enaknya kayak gimana ya. Karena kita punya grup kemarin kan, grup WA untuk kayak bikin musiknya enak, dibikinnya kayak gimana. Akhirnya sama-sama kita punya ide masing-masing ya, dijadiin idenya kayak gini. Jadi diam-diam Jadi ini diam-diam ini. keren sih, apresiasi juga karena udah rilis ya people. Kamu bisa buat request loh di musikku ya people, lagu Diam-Diam by Betran. Dan kalau yes, betul. Dan tadi kan Betran udah cerita ya, ini tuh kayak satu tarikan nafas doang. Jadi dari single sebelumnya ke single ini kayak cuman aduh nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kita juga nggak ada istirahatnya dibuat galau gitu kan ya. Tapi aku penasaran banget gitu. Ketika kamu dapat lirik nih, dar gitu. Betran ini buat kamu liriknya, coba kamu nyanyiin. Dapat pertama kali lirik. Yang ada di pikiran kamu apa? Pastikan apa ya? Aku juga mengamati kamu nyanyinya itu enak banget, emosionalnya dapet gitu. Pasti juga kayak aktor yang lagi reading gitu loh. Iya sih, cuman lebih ke gini. Kalau misalkan gimana caranya, pertanyaan gimana caranya kamu bisa nyanyi lagu ini tuh emosional itu. Emosional itu. Iya. Sebenarnya kita, kalau aku sebagai penyanyi atau yang sedang terjun dalam dunia musik, aku lebih ke gini.
lu punya tanggung jawab yang gede. Gimana caranya lu bisa bikin lagu ini bukan cerita lu, tapi seakan-akan lu masuk dalam cerita itu yang paling susah menurut aku. Oke, tapi Kita keren. masuk dalam sebuah peran yang sebenarnya kita nggak pernah ngalamin peran itu. Oh, berarti kamu belum pernah mengalami Nggak. gamen ini. Nggak. Berarti bukan based on real story ya, people ya. Jadi jangan membuat teori-teori yang tidak jelas gitu ya, people. Dan kemudian Gisel juga turut apresiasi kamu ternyata bukan musisi tipe-tipe musisi yang cuma nerima bisa nyanyi nggak, tapi kamu bener-bener tahu genre kamu apa, terus juga dari aransemen kamu juga ikut ngarahin. Ini patut diapresiasi banget ya, people ya, karena Betran cukup aktif juga. Dan selain aktif di industri musik, Betran juga aktif banget di Instagram. Dan aku sempet lihat cover-covernya juga ya, kamu bareng duet gitu